Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Perseteruan mantan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, tapi ini CQ PDIP ya, itu makin memanas. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia dan Ketua Umum Projo Budi Aristiadi mulai terjun ke gelanggang membela junjungannya itu dan mengingatkan agar PDIP itu jangan menyebar fitnah dan hoax. Pernyataan dua pendukung utama Jokowi itu dipastikan akan memunculkan polemik baru karena DPP PDIP juga ini kita bisa memastikan juga tidak akan tinggal diam. Padahal kan tadinya ini politisi PDIP Deddy Sitorus yang menyulut perseteruan dengan Jokowi itu sudah mencoba menurunkan tensi ketegangan itu dengan menyatakan bahwa dia ngajak untuk Jokowi untuk ngopi-ngopi kalau mau tahu atau mau mendengar siapa utusan yang dikirim ke PDIP itu untuk tidak meminta PDIP untuk tidak memecat dia. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia yang ini partai yang dipimpin oleh putra bungsu Pak Jokowi, yakni Kaisang Pangarep, itu menyoroti pernyataan Deddy Sitorus itu yang menyatakan bahwa Jokowi itu mengirim utusan agar tidak dipecat dari PDIP dan meminta Hasto Kristianto mundur sebagai sekjen PDIP. Selain itu juga kalau tidak dituruti permintaan Jokowi itu maka ada 9 orang kader PDIP yang akan dikriminalisasi melalui KPK dan juga kepolisian. Nah, menurut Beni Papa, ini nama jubir PSI, apa yang dilakukan Deddy Sitorus dan teman-teman PDI yang terus menyerang Jokowi adalah cara-cara murahan, mencoba memprovokasi untuk meraup simpati dengan menyebar hoax. Pula ini katanya biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak siap kalah dan dipastikan gagal. Itu dia memberikan keterangan tertulis ya hari Ahad kemarin, tanggal 16 Maret 2025. Beni menegaskan kasus yang menimpa Hasto Kristianto adalah murni masalah hukum, persoalan suap menyuap dan menghalangi penyidikan. Dan kata Beni, ya ini PDI salah alamat jika terus-menerus membawa nama Jokowi. Berhentilah buat drama dan mengarang cerita tanpa fakta. Rakyat semakin cerdas untuk membedakan hoax, fitnah, dan kepalsuan. Itu kata Budi Ari kepada wartawan. Nah, Budi Ari ini selain dia Menteri Koperasi, dia juga adalah Ketua Umum Projo. Budi Aristiadi mengajak pimpinan PDIP itu bersama-sama membangun negeri. Dan dia mengingatkan agar rakyat jangan dijejali dengan cerita-cerita kepalsuan tentang Jokowi. Saatnya kita membangun negeri dan mengurus rakyat, bukan menjejali publik dengan narasi-narasi yang penuh kepalsuan. Itu kata Budi Aristiadi. Dan dia menyatakan bahwa rakyat paham mana loyang, mana emas. Secara akan bekerja dan memberi bukti kebenaran pasti hadir pada waktunya. Maksudnya tentu saja yang dimaksud loyang itu adalah PDIP dan emasnya itu adalah Jokowi. Kasus ini menjadi heboh setelah Jokowi itu merespon pernyataan dari Deddy Sitorus. Deddy Sitorus itu kan sebelumnya menyatakan bahwa Hasto Kristianto, sekjen DPP PDIP itu sekarang menjadi pesakitan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta ya karena ini merupakan balas dendam dari Jokowi karena Jokowi sebelumnya itu sudah mengirim seorang utusan dan tapi permintaan Jokowi tadi itu yang berkaitan dengan pengunduran dia tidak dipecat dan Hasto mundur serta ini nggak dituruti oleh PDIP. Jadi akhirnya makanya kemudian ya bahasa kasarnya Jokowi itu ngamuk dan kemudian akhirnya ya Hasto itu jadi terdakwa. Ya sebelumnya dia ditetapkan tersangka, kemudian ditahan dan jadi terdakwa. Selain Hasto itu masih ada total 9 itu bersama Hasto, berarti ada 8 orang lainnya juga jadi target Jokowi. Nah, ini menurut Jokowi pernyataan-pernyataan ini betul-betul menguji batas kesabarannya karena kata dia selama ini diam saja dihina, dijelek-jelekan, difitnah gitu ya. Dia diam saja. Tapi mungkin menurut dalam penilaian Jokowi pernyataan Deddy Sitorus itu sudah melampaui batas ya, batas kesabaran dia sehingga ya dia mengingatkan itu. Jadi pertanyaan apa nih kira-kira kalau batas kesabaran Jokowi sudah terlampaui, apakah akan ada langkah-langkah hukum itu atau ya seperti yang sekarang dicurigai oleh PDIP dia menggunakan instrumen kekuasaan baik KPK maupun kepolisian untuk mengkriminalisasi para kader PDIP wabil khusus Hasto Kristianto.
merespon pernyataan Jokowi itu, Deddy Sitorus bersikap santai dan dia mengaku bahwa dia punya bukti kok, dia bisa menyebutkan siapa utusan dari Jokowi yang menemui pimpinan PDIP itu. Tapi kata dia kalau Pak Jokowi ingin tahu siapa, ya dia ngajak Pak Jokowi untuk mampir ngopi-ngopi gitu ya. Nanti dia akan jelaskan siapa orang yang dia maksud itu utusan sebagai utusannya Jokowi gitu. Tentu saja Pak Jokowi nggak mau lah ya kalau diajak ngopi-ngopi oleh Deddy Sitorus. Karena sesungguhnya kan yang diinginkan Jokowi itu adalah dia tetap menjadi kader PDIP, bahkan kemudian kalau bisa mengambil alih PDIP sebagai ketua umumnya. Hal itu juga sempat disampaikan oleh Hasto Kristianto, karena Jokowi juga pernah mengirim utusan itu untuk ini bahkan bertemu dengan Mega, minta agar Jokowi itu diperkenankan sebagai ketua umum menggantikan posisinya Megawati Soekarno Putri. Yang dipastikan Ibu Megawati nggak mau ya, karena sampai sekarang pun dia masih bertahan sebagai ketua umum PDIP karena menganggap belum ada yang tepat figur yang menggantikan dia, termasuk putra maupun putrinya ya di Prananda dan Puan Maharani. Nah, karena itulah kemudian ini agak sulit udah dijembatani hubungan antara Jokowi dengan Megawati itu. Apalagi kemarin Rapidin Simbolon itu ketua DPD PDIP Sumatera Utara kan dengan tegas menyatakan bahwa instruksinya Ibu Megawati itu tegas kok ya, bahwa mereka mendukung pemerintahannya Prabowo tapi tidak Gibran. Nah, kita balik lagi ke pernyataan Jokowi tadi ya, yang dia menyatakan ada, ini kan secara tidak langsung dia membantah ya kalau ini fitnah lah menurut dia, hoax lah. Dan kemudian oleh Deddy Sitorus tadi dianggap enteng saja. Sementara jubir PDIP Guntur Romli juga menyatakan yang sama. Dia mirip seperti apa yang dikatakan oleh Deddy Sitorus, bahwa kayak ini kan Pak Jokowi itu kalau ngomong nggak pernah bisa dipegang gitu, sen kiri belok kanan ya. Dan Guntur Romli menyebut salah satunya adalah yang janjinya Pak Jokowi atau pernyataan Pak Jokowi sebelumnya bahwa dia akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Ternyata kan sekarang ini masih terus belusukan politik kemana-mana, malah mau bikin partai super TBK. Omon-omon soal Gibran juga tidak akan jadi wapres kalau baru 2 tahun jadi wali kota. Soal usia tiba-tiba didukung jadi calon wakil presiden, itu kata Guntur Romli. Jadi Guntur Romli sampai pada satu kesimpulan, apa yang disampaikan oleh Jokowi itu tidak perlu dipercaya. Kacau ini. Tapi saya kira mungkin banyak yang setuju ya dengan Guntur Romli ya. Hubungan antara PDIP, atau tepatnya hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi, CQ PDIP itu sekarang ini makin memanas, itu yang menyusul penahanan Hasto Kristianto. Dan itu dimulai dari statusnya, dari pentersangkaannya ya oleh KPK. Karena ini jujur saja cukup mengejutkan lah buat PDIP, karena selama ini kan mereka berhasil menahan agar bukan menahan ini ya, itu agar tidak terwujud itu ya, menahan, maksud saya ini agar tidak terwujud Hasto Kristianto itu menjadi tersangka. Tapi ternyata Hasto kemudian dijadikan tersangka oleh KPK. KPK yang baru itu bahkan gerak cepat. Hanya beberapa hari setelah dilantik menjadi pimpinan KPK kan langsung menggelar perkara dan meningkatkan status Hasto menjadi tersangka. Dan kemudian ketika memenangkan gugatan pra peradilan, tanpa menunggu pra peradilan berikutnya, karena Hasto itu kan kemudian setelah ditolak pra peradilan pertamanya kemudian mengajukan gugatan pra peradilan sampai bahkan 2 pra peradilan, yakni soal suap menyuap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga terhadap kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan, itu kemudian diajukan dua-duanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali. Tapi rupanya walaupun Hasto sudah mengajukan kembali gugatan pra peradilan karena pra peradilan yang sebelumnya gugur, dia kemudian diperiksa oleh KPK dan langsung ditahan. Ini yang kelihatannya cukup mengejutkan buat PDIP, karena banyak sumber yang menyebutkan bahwa Ibu Megawati itu sebenarnya sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo menyangkut status Hasto ini. Mungkin maksudnya ya kalau toh dia jadikan tersangka nggak usah ditahan lah gitu ya, dan kemudian kasusnya nggak diproses lebih lanjut. Banyak kok kasus serupa semacam itu. Bahkan yang terakhir ini kan yang ditunggu-tunggu oleh publik itu adalah kasus mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang juga sudah ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Metro Jaya. Sampai sekarang ini nggak jelas kasusnya itu, penahan dia pun juga tidak ditahan, malah yang terakhir itu kan Firly Bahuri mengajukan proses pra peradilan. Tapi Hasto ini dia mengajukan kembali pra peradilan, dia tetap ditahan, dan ya apesnya pra peradilan, 2 pra peradilan yang kemudian dia gugat kembali itu, dia gugatkan lagi itu ternyata semua dua-duanya ditolak atau digugurkan oleh hakim. Ini hakimnya di pengadilan negeri yang sama ya, di pengadilan negeri
Jakarta Selatan. Kalau kita lihat dari kronologinya dan sebagainya dan timelinenya ya memang tidak terlampau berlebihan kalau kemudian PDIP itu curiga bahwa ini kasus tersangkanya ditersangkakan Hasto dan Pudet sampai di pengadilan ini ya karena permainan Jokowi. Tapi mestinya kalau mau fair, PDIP juga harus ingat bahwa kenapa Hasto tidak segera jadi tersangka pada waktu itu ya karena masih ada Jokowi sebagai presiden gitu ya. Dan hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi kan pada waktu itu masih baik-baik saja. Hanya karena kemudian ditolak keinginannya untuk 3 periode, Jokowi kemudian ngamuk gitu ya, ngamuk dan kemudian dia melakukan rekayasa politik besar-besaran dan berhasil menggolkan putranya Gibran Rakabuming jadi wakil presiden dan lawan yang dihadapi itu jelas PDIP.